Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks dan motivasi penelitian prediksi kelulusan mahasiswa berbasis machine learning. Yang pertama, perkembangan AI, teknologi AI dan machine learning berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Yang kedua, tentang kelulusan. Prediksi kelulusan mahasiswa masih dilakukan secara manual dan kurang akurat. Yang ketiga, early warning system. Sistem peningkatan dini akademik diperlukan untuk mencegah keterlambatan studi mahasiswa. Yang keempat, data analisis. Analitik data pendidikan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih tepat. Yang kelima, kebutuhan prediksi. Sistem prediksi berbasis data dibutuhkan untuk mendukung kebijakan akademik institusi. Yang keenam, dampak dropouts. Tingginya angka dropout berdampak negatif pada reputasi dan akreditasi pengaruh tinggi. Yang ketujuh, solusi machine learning. Machine learning mampu menganalisis pola data akademik untuk menganalisis prediksi akurat. Yang ke-8, decision tree dan KNN. Algoritma decision tree dan KNN relevan dan efektif untuk klarifikasi data kelulusan mahasiswa. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertanyaan, penelitian, dan tujuan diferensi machine learning untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Yang pertama, rumusan 1. Bagaimana mengimplementasikan decision tree untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Yang kedua, rumusan 2. Bagian mengimplementasikan algoritma KNN untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Yang ketiga, rumusan 3. Bagaimana perbandingan akurasi decision tree dan KNN dalam prediksi kelulusan. Yang keempat, tujuan membangun model prediksi kelulusan mahasiswa berbasis machine learning. Yang kelima, tujuan membandingkan performa algoritma decision tree dan KNN secara kuantitatif. Yang keenam, tujuan 3, memberikan rekomendasi algoritma terbaik untuk institusi pendidikan. Yang ketujuh, manfaat, kontribusi nyata bagi pengelola akademik dan peningkatan mutu pendidikan. Yang ke-8, kontribusi relevansi ilmiah penerapan ML di bidang pendidikan tinggi Indonesia. Saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ada 5. Yang pertama, pengumpulan data mahasiswa, mengumpulkan data akademik mahasiswa dari sistem informasi kampus meliputi nilai kehadiran dan status kelulusan. Yang kedua, preprocessing dan cleaning data, membersihkan data dari nilai kosong, duplikasi, dan noise, serta melakukan normalisasi dan transformasi fitur data. Yang ketiga, fitur selection, memiliki atribut paling relevan menggunakan metode seleksi fitur untuk meningkatkan akurasi model prediksi. Yang keempat, training model decision tree dan KNN, melatih 2 model machine learning yaitu decision tree dan Kinner's neighbor menggunakan data latih yang telah diproses. Yang kelima, evaluasi dan validasi model, mengukur performa model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score dengan metode cross validation. Tahapan pre-processing data, alur transformasi data mentah menjadi dataset siap training model ML. Ada 6 bagian, yaitu data mentah, cleaning missing values, normalisasi data, feature selection, data splitting, dan data siap training. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dataset awal berisi 1000 plus rekaman data akademik mahasiswa dari sistem informasi universitas. Yang kedua, menghapus dan mengisi nilai kosong, missing values, agar data menjadi lengkap dan konsisten. Yang ketiga, menyeragamkan skala nilai fitur numerik menggunakan metode min-max normalization. Yang keempat, memilih atribut atau fitur yang paling relevan dan berpengaruh terhadap prediksi kelulusan. Yang kelima, data dibagi 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian akurasi prediksi. Yang keenam,
dataset bersih dan terstruktur siap digunakan untuk melatih model decision tree dan KNN. Maka nama saya Ahmad Iqbal dengan sampai berobat. Kalau nama saya akan bercerita tentang tinjauan pusaka, alasan dari penelitian machine learning dalam persisi kelulusan mahasiswa. Untuk di sini kita ada satu machine learning, cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dan berkembangan dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit atau mixer expert. Untuk yang kedua ada suspect learning, metode pembelajaran yang kita untuk berarabel untuk kualifikasi dan prediksi model berlatih menggunakan input output yang lebih diketahui sebelumnya. Yang ketiga, algoritma decision tree, struktur pohon keputusasaan membagikan data berdasarkan atribut yang terbaik menggunakan kriteria indeks atau informasi gaya. Keempat, K-External Network atau bisa disingkat KNN. Algoritma kalkulasi berbasis jarak yang membutuhkan kelas data baru berdasarkan kelas dari K tetangga terdekatnya. Yang selanjutnya, algoritma decision tree. Proses kerja decision tree menggunakan informasi gain dan entropi untuk pemilihan atribut terbaik. Baik, membutuhkan atribut dengan informasi gain tinggi dan pilih sebagai root node dan internal node pohon. Pemilihan atribut, pemilihan nilai entropi dan informasi gain yang memilih atribut terbaik sebagai node. Yang selanjutnya data dibagi menjadi berdasarkan nilai atribut terpilih secara eksklusif sehingga mencapai kondisi terhenti. Input dataset mahasiswa dapat dimasukkan sebagai data latihan dan data uji untuk proses klarifikasi. Output klarifikasi, live node menghasilkan definisi kelas lulus tepat waktu, terlambat atau tidak lulus. Algoritma KNN, proses klarifikasi menggunakan kedekatan jarak antara titik dan untuk menentukan hasil prediksi kelulusan. Tentukan K tetangga terdekat. Pilih jumlah K data training dengan jarak terkecil sebagai tetangga terdekat dan dari terbaru. Hitung jarak Euclidean, hitung jarak antara data baru dengan seluruh data yang menggunakan rumus effort distance. Input data baru, masukkan dan yang akan dimiliki dalam kelulusan ke dalam sistem. Voting mayoritas, lakukan voting dari tetangga ketika menentukan kelas yang paling sebagai hasil prediksi. Output kualifikasi, sistem menghasilkan prediksi kelulusan tepat waktu, lulus terlambat atau tidak lulus berdasarkan voting. Kemudian yaitu timeline implementasi penelitian. Tahapan pelaksanaan penelitian machine learning prediksi kelulusan mahasiswa dari awal hingga akhir. Minggu pertama sampai minggu kedua yaitu mengumpulkan data akademik mahasiswa dari sistem informasi kampus. Kemudian minggu ketiga sampai keempat yaitu melakukan tahapan processing atau biasa disebut juga dengan pembersihan data, normalisasi dan seleksi fitur yang relevan. Minggu ke-6 sampai minggu ke-5 sampai minggu ke-6 yaitu training model, yang artinya pelatihan model decision tree dan KKN menggunakan data latih. Kemudian minggu ke-7 evaluasi model, pengujian akurasi, presisi, recall dan F1 score kedua algoritma. Kemudian yang terakhir yaitu minggu ke-8 analisis hasil, perbandingan performa model dan penyusunan kesimpulan penelitian. Kemudian hasil evaluasi model, perbandingan performa decision tree dan Knairs Network berdasarkan metrik evaluasi. Yang pertama, akurasi decision tree
Model decision tree mencapai akurasi sebesar 85,2% dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Yang kedua yaitu akurasi KNN, maksud saya KNN, atau yang biasa disebut dengan K5. Model KNERS Neighbor dengan nilai K5 menghasilkan akurasi sebesar 82,7% pada data uji. Kemudian yang ketiga yaitu Precision Decision Tree. Nilai Precision Decision Tree sebesar 84,1%, menunjukkan tingkat ketepatan prediksi kelas positif. Yang keempat kemudian Precision KNN. Model KNN memperoleh nilai precision sebesar 81,3%, mencerminkan proporsi prediksi positif yang benar. Yang kelima yaitu Recall Decision Tree. Nilai Recall Decision Tree mencapai 86,5%, menggambarkan kemampuan model mendeteksi kasus kelulusan. Yang keenam, Recall KNN. Model KNN menghasilkan nilai recall sebesar 83,9%, menunjukkan sensitivitas model terhadap data positif. Kemudian analisis confusion matrix. Evaluasi ini hasil klarifikasi decision tree dan Kerners Neighbor atau KNN berdasarkan nilai prediksi aktual. Pembagiannya yaitu yang pertama, true positive atau biasanya disebut dengan DT atau decision tree, berhasil memprediksi 156 mahasiswa lulus dengan benar. Yang kedua yaitu false positive atau yang bisa sebanyak 23 mahasiswa diprediksi lulus, namun kenyataannya tidak lulus. Yang ketiga, true negative. Decision tree berhasil memprediksi 142 mahasiswa tidak lulus dengan benar. Yang keempat, yaitu false negative. Sebanyak 29 mahasiswa diprediksi tidak lulus, padahal sebenarnya lulus. Yang kelima, true positive. KNN berhasil memprediksi 148 mahasiswa lulus secara tepat dan akurat. Yang keenam yaitu false positive. Sebanyak 30 mahasiswa diprediksi lulus oleh KNN, namun tidak lulus. Ya, yang ketujuh yaitu true negative. KNN berhasil menghasilkan 137 mahasiswa tidak lulus dengan tepat. Yang ke-12 yaitu false negative. Sebanyak 34 mahasiswa diprediksi tidak lulus oleh KNN, padahal itu lulus. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 24306. Di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk terhubung ke dalam team lead atau mengaplikasikan ke team lead dari Google Colab, dari dataset Google Colab ke Streamlit di hari dashboard ke Streamlit. Oke, yang pertama kan harus ada penyesuaian codingannya yang sudah kita bahas tadi di awal-awal. Oke, habis itu kita download filenya yang akan berbentuk seperti ini, adalah tulisan PKS sesuai nama project kalian. Untuk penyimpanannya gua ada di sini, di bagian sini. Nah, ini tulisan PKL dan APTG ini ini untuk interface Streamlit kita. Jadi dua ini harus tidak ada yang boleh kurang pun ada yang tertambah ya error. Oke. Yang akhirnya kita buka. Oke, kita buka. Nah,
seperti APP-nya ya, seperti ini. Kita import limit-nya, import tadi seperti ini, import table, import model, judul, ini buat judulnya, ini buat void-nya, ini buat gender, dilihat ada perempuan laki-laki. Konversi gender seperti gender text-nya perempuan, gender text-nya untuk perempuan, gender sama dengan 0, else gender sama dengan 1, ini untuk laki-laki. Input nilai, net as a number, input nilai matematika, minimalnya min value-nya 0, max value-nya 100, value-nya 70, ending value 70, ending as number input, nya reading, max value-nya 0, max value 100, value 70, whiting-nya sama aja, ini sama aja sih. Double prediksi F button prediksi lulusan data PD data frame gender faktor grading score ini yang paling penting ya. Gender mate grading weighting untuk sistemnya dan untuk WL ini bahwa untuk main dengan develop lab-nya nanti ada question kemudian ada kemudian nah gender mate score rating score weighting score, nah seperti itu. Lalu itu hasil model dari data if hasil test satu ada kalau benar, kalau lulus mahasiswa dosen lulus, kalau gagal ternyata mahasiswa tidak lulus. Untuk papernya data input, return data. Oke, untuk implementasinya ini. Oke, kita buka yang baru kali ya. Oke, yang baru. Setelah itu kalian taruh linknya di mana? Ini, sampai di sini. Sesuai aja, sesuai apa? Sesuai penyimpanan kalian, penyimpanan di mana? Oke, langsung dan dan kita prediksi lulusan mahasiswa masuk ke data mahasiswa untuk menggunakan lulusan. Nah, untuk kita harus kita harus nyoba ya data set. Nah, untuk ini kita mau coba yang judul-judul di tempat judul 4. Nah, sebenarnya apa di gendernya ya, family perempuan. Oke, benar ya. Oke, kalau di bawah 70 itu udah lulus ya. Tapi kalau di kita pakai yang dataset yang 18 kayak 88 buat 9 terus itu 881 berarti lulus ini karena nilainya 80 dan 80 itu tiga-tiganya. Apa yang terjadi kalau 80 cuma satu ya? Itu hasilnya pasti tidak lulus karena untuk meluluskan ini dia harus ada punya 82 nilainya 2. Oh, enggak, kita harus semuanya 80 tiga-tiganya.
baru menyatakan lulus. Jadi semuanya 80 dan lulus. Oke, mungkin yang sampaikan. Terima kasih kalau ada yang salah kata, mohon maaf ini. Ya, saya berdiri. Terima kasih. Kesimpulan penelitian. Yang pertama, akurasi decision tree. Algoritma decision tree menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 85,2% dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Yang kedua, atribut paling berpengaruh. IPK terbukti menjadi atribut paling dominan dan berpengaruh signifikan terhadap hasil prediksi kelulusan. Yang ketiga, efektivitas algoritma KNN. Algoritma KNN bekerja paling efektif pada nilai K sama dengan 5 dengan hasil klasifikasi yang stabil. Yang keempat, sistem early warning. Model yang dibangun dapat diimplementasikan sebagai sistem peringatan di sini bagi mahasiswa beresiko tidak lulus. Yang kelima, rekomendasi algoritma. Decision tree direkomendasikan sebagai algoritma utama untuk kasus prediksi kelulusan pada dataset ini. Yang keenam, kontribusi ilmiah. Penelitian ini berkontribusi nyata pada pengembangan bidang education analytic di lingkungan pengaruh tinggi. Saran dan rekomendasi. Yang pertama, sistem real time. Implementasi sistem prediksi kelulusan secara real time terintegrasi. Yang kedua, variabel psikologis. Tambahkan variabel psikologis mahasiswa untuk akurasi prediksi lebih tinggi. Yang ketiga, ensemble methods. Gunakan metode ensemble untuk meningkatkan performa model prediksi. Yang keempat, integrasi akademik. Integrasi sistem dengan platform akademik dan siakat universitas. Yang kelima, dashboard monitor. Kembangkan dashboard monitoring visual untuk pemantauan kelulusan. Yang keenam, validasi data. Validasi model menggunakan data multi angkatan untuk generalisasi lebih baik. Yang ketujuh, kolaborasi. Kolaborasi dengan bagian kemahasiswaan untuk intervensi dini mahasiswa beresiko. Yang kedelapan, deep learning. Penelitian lanjutan menggunakan algoritma deep learning untuk prediksi lebih canggih.